Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman dan para netizen semuanya yang insya Allah selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, sangat menarik sekali nih kali ini. Karena apa? Karena kita akan sama-sama mengkaji ayat Al-Quran dengan ilmu psikologi yang dituangkan dalam satu kata bertemakan hati. Biasanya nih, kalau temanya tentang hati, judul pembahasannya nggak pernah jauh-jauh dari cinta. Nah, kali ini kita akan sedikit bergeser dari posisi nyaman dengan memuat topik pembahasan yang tentunya nggak kalah keren, berjudulkan penyakit hati. Teman-teman, persoalan perihal sehat yang mana kita sebagai masyarakat merangkum opini publik yang melibatkan hampir sebagian besar dari mereka menilai sehat hanya dari jasmaninya saja. Padahal sehat yang sebenarnya itu ketika jasmani dan rohaninya dalam keadaan normal dan seimbang. Tak ada yang kurang dan tak ada yang berlebihan. Hakikatnya, semua manusia terlahir dengan hati yang suci. Lingkunganlah yang dapat merubahnya menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk. Sering banget nih kita dengar, fisik yang sehat terdapat pada hati yang sehat juga. Tentu tak dapat juga kita pungkiri bahwa seringkali kita melakukan suatu hal dengan meminta persetujuan hati. Betul bukan? Dengan begitu akan menimbulkan sebuah masalah bagi kehidupan kita ketika hati diserang oleh penyakit. Nah, berbicara tentang penyakit hati, melalui paparan ilmu psikologi, penyakit hati merupakan sebuah kelainan kepribadian yang ditandai oleh gangguan emosional yang mampu mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Al-Quranul Karim juga mengatakan bahwa hati adalah sumber dari beberapa penyakit. Sedangkan semua penyakit yang bersumber dari hati akan sangat berbahaya bagi kehidupannya sendiri dan juga kehidupan orang lain. Nah teman-teman, selain kepribadiannya yang terganggu, seseorang yang sudah terserang penyakit menjadi tidak mampu menghadapi dan memahami masalahnya sendiri. Melalui perspektif Islam, penyakit hati diidentikan dengan sifat buruk dan tingkah laku tercela, seperti orang yang suka berbohong, suka mengingkari janji, dan tidak dapat dipercaya. Perilaku ini merupakan cerminan dari sifat nifak, yang mana orang yang melakukannya akan dipanggil dengan sebutan orang munafik. Itu artinya salah satu orang yang diserang penyakit hati ialah orang munafik. Lalu bagaimana asal-usul munculnya orang munafik itu? Pada periode dakwah Rasulullah SAW yang kedua, ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, yang mana di sana terdapat satu pemimpin dari suku Khazraj bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kala itu akan dinobatkan sebagai Raja Madinah. Namun, karena kedatangan Rasulullah ke kota Madinah dengan agama yang baru, membuat rakyat Madinah terpesona dengan agama yang penuh kedamaian itu. Akhirnya,
semua penduduk Madinah tidak lagi meneruskan penobatan sang Raja Madinah. Abdullah bin Ubay pun merasa sakit hati, lalu menyusun rencana balas dendamnya dengan berpura-pura memeluk agama Islam. Kemunafikannya ini terbukti pada peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti pada Perang Uhud. Abdullah bin Ubay menghasut 300 pasukan umat muslim sebelum berjihad dalam Perang Uhud. Maka kisah Abdullah bin Ubay bin Salul ini tercatat dalam sejarah sebagai asal-muasal munculnya orang munafik dalam Islam. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul juga menjadi orang munafik pertama dalam catatan sejarah Islam. Inilah yang menjadikan sebab beberapa ayat Al-Quran turun disebabkan oleh orang munafik, mengingat betapa pentingnya kita menjaga hati agar tak termasuk dalam golongannya. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dari tafsir Ibnu Katsir, nifak yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Seringkali kita mendengar istilah orang bermuka dua yang ada pada masyarakat. Hal itu dianggap sebagai aib. Namun, mengapa masih banyak di antara kita menganggap hal itu lumrah terjadi di masyarakat? Padahal Habibana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul inna syarran nasa dzul wajhaini alladzina ya'ti haula'i wajhi wa haula'i biwajhi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 6643, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling buruk di dunia adalah yang bermuka dua, yang mendatangi suatu kelompok dengan muka tertentu dan mendatangi yang lainnya dengan muka yang lainnya. Ibnu Katsir sendiri membagi nifak menjadi dua, yakni nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah munafik atas akidah dan keyakinan, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pelaku nifak i'tiqadi adalah orang-orang yang hatinya sudah mati, dan tempat munafik i'tiqadi yaitu kerak neraka dan akan kekal di dalamnya. Sedangkan nifak amali adalah munafik atas perbuatan atau tingkah laku. Dan pelaku nifak amali adalah orang-orang yang hatinya telah sakit. Munafik amali ini dihukumi sebagai dosa yang paling besar. Ilmuwan psikologi memandang orang munafik sebagai pribadi yang kepribadiannya bertentangan dengan apa yang mereka katakan dan sifatnya sama seperti serigala berbulu domba. Maka dari itu, munafik lebih sangat berbahaya dibandingkan musuh-musuh Islam. Lalu bagaimana membedakan orang munafik di antara orang mukmin? Kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 24, yaitu tentang 3 tanda orang munafik. Hadisnya berbunyi, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia menyalahi janji, apabila dipercaya ia khianat. Nah, teman-teman,
Tanpa kita sadari, sifat-sifat orang munafik ini menjadi penyakit sosial utama di masyarakat yang dapat kita jumpai di berbagai tempat oleh kalangan termuda, bahkan hingga kalangan tertua sekalipun. Beberapa karakteristik munafik yang dapat kita lihat dan kita rasakan pada masyarakat, di antaranya ketika kita menemukan seseorang yang malas melakukan ibadah. Lalu ketika bermain, orang munafik akan selalu curang. Seterusnya, orang munafik akan selalu mendukung orang yang dibenci kaumnya. Dan yang terakhir, sikapnya mengikuti arah angin dan ia tidak bisa tegas. Dan ketika ia beribadah, ia tidak bisa khusyuk dan selalu ingin cepat-cepat selesai melakukan ibadahnya. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Dari tafsir Ibnu Katsir, orang-orang munafik itu menipu seakan-akan mereka beriman dengan menyembunyikan kekufurannya. Dan mereka meyakini bahwa mereka sudah mampu menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mereka menipu orang-orang beriman. Dan mereka menyangka bahwa kebohongannya itu dapat mendatangkan kemanfaatan untuk diri mereka sendiri. Nah, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah anggapan mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mampu mereka tipu, melainkan diri mereka sendirilah yang sebenarnya sedang mereka tipu. Nah, teman-teman, orang-orang seperti mereka inilah adalah orang-orang yang cara berpikirnya sudah kacau, sehingga mereka tidak mampu memahami dan menanggapi masalahnya sendiri. Karena cara mereka mengelabui Tuhan hanya akan menjadi tertawaan logika saja. Sebab semua bentuk pengelabuan tersebut akan terungkap dan diungkap dengan jelas pada yaumul hisab nanti. Bukan hanya gemar menipu, bahkan orang-orang munafik ini seringkali bersandiwara di atas panggung kehidupan nyata. Sifat suka berpura-puranya ini dilakukan cenderung karena mengharap pujian dari orang lain. Layaknya orang yang sakit jiwa, mereka ini tidak merasa bahwa dirinya sedang sakit. Sebaliknya, ia menganggap bahwa dirinya normal-normal saja. Maka tak jarang, mereka juga menganggap bahwa mereka jauh lebih baik, lebih unggul, bahkan merasa paling penting dari orang lain. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga, Ibnu Juraij mengatakan, ciri khas orang munafik ialah orang-orang yang lisannya mengucapkan kebenaran namun hatinya mengingkari. Juga akan terlihat perbedaan antara ucapan dan tingkah lakunya. Serta kita akan menemukan perbedaan keadaan mereka pada pagi teman-teman dan para netizen semuanya. Tiap-tiap yang hidup tentu akan mengalami kematian. Seorang muslim atau muslimah yang telah dijemput oleh ajalnya tentu akan melewati ujian oleh dua malaikat dalam kuburnya. Dan hanya akan ada dua golongan yang tak lulus dari ujian tersebut. Apa saja? Yakni golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang yang ada di dalam hatinya rasa ragu akan ajaran Islam. Dari tafsir Ibnu Katsir, maurad atau penyakit yang ditimpakan pada diri seorang munafik menuai beberapa versi pendapat. Di antaranya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memaknai marad yaitu syak atau rasa ragu dan nifak. Selanjutnya, Ikrimah dan Taus memaknai marad yaitu rasa riya. Serta
oleh Abdullah bin Zaid bin Aslam memaknai marad yaitu penyakit dalam beragama, bukan dalam tubuh manusia. Dengan mengutip banyaknya pendapat yang setuju dan disepakati bersama bahwa marad atau penyakit yang ditimpakan pada diri seorang munafik ialah syak atau rasa ragu. Ragu yang dimaksud di sini ialah rasa ragu yang ada di dalam hati mereka akan ajaran agama Islam. Dan keraguan ini akan terus bertambah dan bertambah ketika datang dan mendengar ayat-ayat Al-Quran, sedang orang-orang munafik itu tidak mau mengimaninya. Jika terus berulang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewafatkan mereka dalam keadaan kafir atau keluar dari Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Nah, teman-teman, kali ini kita berpindah melihat dari kacamata ilmu psikologi dengan mengutip 7 kriteria kepribadian yang matang oleh ilmuwan Alport. Di antaranya ketika kita telah memiliki perluasan diri, memiliki hubungan hangat dengan orang lain, memiliki rasa aman secara emosional, memiliki persepsi realistis, memiliki keterampilan, memiliki pemahaman diri, dan memiliki filsafat hidup yang bersatu. Tanpa kita sadari, ada banyak hal baik dan mudah yang dapat kita lakukan untuk dijadikan benteng agar mampu mengontrol dan mengarahkan diri supaya tidak terjerumus pada golongannya. Tentunya juga dengan mencoba menjauhi sifat dengki atau rasa tak suka yang timbul ketika kita melihat nikmat berlebih pada orang lain. Lalu sifat suka berkhianat atau lalai dalam menjaga amanah. Lalu menjauhi sifat ria dalam segala hal termasuk dalam ibadah. Dan juga menjauhi sifat takabur karena merasa diri kitalah yang paling hebat di antara yang lain. Tak ada cita-cita yang lebih tinggi yang diharapkan seorang mukmin selain mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditempatkan dalam jannahnya. Maka dari itu, dengan selalu berusaha menjadi pribadi yang qanaah dan rendah hati, dan senantiasa berkata jujur dan selalu menjaga 5 waktu wajib bersamanya, semoga hal itu dapat menjaga diri kita agar terjauh dari sifat munafik. Nah, teman-teman, telah berakhir juga obrolan kita kali ini. Teruslah menjadi pribadi yang tak bosan-bosan untuk terus bermuhasabah diri dalam lingkup mahabbahnya. Mengingat betapa halusnya penyakit ini masuk dan memporak-porandakan iman kita. Untuk itu, jauhilah sifat-sifat buruk yang akan menjerumuskan kita walaupun itu sedikit, namun menjadikan kita salah satu dari golongannya. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Unzur maqala wala tangzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.